ولا يكثر الحوض في عيوب الناس وذكرى مساويهم وكشف عوراتهم إلا كل منافق ممقوت والذي يجب على المسلم إذا رأى من أخيه المسلم عورة أن يسترها Satara yasturu gitu ya. An yasturaha alaihi wa ayyan sahahu bisirri bilutfin wa syafaqatin wallahu fi uyunil abdi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa min al wajibi ala man ra'a munkaran la yastati'u taghyirihi. Harusnya taghayyurahu nih, tapi ianya dua ya. Berarti taghyirihi atau taghyirahu. La yastati'u taghyirahu. Ya enak benar baca taghyirahu. Harusnya taghayyurahu, merubah kan harusnya. Wan nahya anhu fa'ilahu wa yakrahuhu fi'lahu fi qalbihi. Kama qala alaihi salatu wassalam lam yastati bi qalbihi falam yastati fa bi qalbihi. Itu titik sudah. Baru nanti yuhibul musyrina 'alal ma'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib, keburukan, kejelekan, kejahatan, apa saja yang dikatakan aib. Siapa yang menutupi aib-aib seorang muslim atau secara umum kaum muslimin, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita ingin Allah tutupkan aib kita, jangan bukain aib orang, jangan bukakan aib orang. Kita lihat saudara kita berzina, kita pulang ke rumah, teman-teman, gila dia, lihat dia di kerantung, diboker, Bogor setengah. Misalkan itu cerita dulu dia, nggak usah diem, urusan dia sama Allah, nggak ada urusannya sama ente, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Jangan ceritain man satara apa tadi, musliman, ya, siapa orang yang menutupi aib, keburukan, kejahatan, apapun yang dikatakan aib bagi kaum muslimin, ya, ente tutup, jangan sampai ada orang yang tahu, udah ente aja yang tahu, ya. Satarallahu fid dunya wal akhirah, akan tutupkan aib kita di dunia dan di akhirat. Jadi itu caranya.
Ini kalau nggak resep bener, kalau ada aib temen, gue pengen ntar macam-macam gue bongkar. Orang sekarang itu, benar gitu ya? Nah, Lawan politik juga begitu, gue pengen macam-macam, gue peras habis. Begitulah. Padahal kita sudah diberitahu oleh Rasulullah, ya, ada aib orang simpen, jangan dibongkar-bongkar. Alhamdulillah kita dapat pelajaran, tapi kan mulut kita comel, gatel, ini dibilang lisan tak bertulang begini nih. Ya, pengennya ngomong aja, jangan. Kalau mau bercerita jangan disebut orangnya. Ya. Kalau mau dicerita jangan sebut orang. Tadi ketemu ya. Orang sini mainnya ke sana tuh. Ngapain tuh ya? Ini nggak disebut, masih aman. Jadi kalau disebut orangnya itu namanya itu sudah buka aib orang. Kan benar Ustaz? Iya benar. Tutupin urusan dia kepada Allah. Terus mana tadi? Wala yusirul hawda. Ya. Wala yusirul hawda, dan jangan banyak ya menceritakan mereka secara mendalam. Sampai ke berok-beroknya diceritain. Jangan membicarakan. Jangan banyak membicarakan orang secara mendalam. Tahu benar ya. Gayanya doang, dia panuan besi. Dia putih, bukan putih warna kulit, itu panu. Ini ceritain. Jangan, nggak usah. Itu namanya yuksirul hawd, banyak ngomongin orang secara Dalam. Mana tahu benar dia sih nggak bisa makan kecuali dikasih makanan bininya. Itu urusan apa? Nggak ada untungnya kita ceritakan orang seperti itu. Itu namanya orang yang apa tadi? Yang nanti katakan tidak bisa menutup tuh ya, aib daripada saudara yang muslim. Jadi la yusirul hawda fi uyubin nas. Jangan bicarakan secara mendalam aib-aib manusia. Wa dzikra masawihim, begitu juga menyebutkan kejahatan masawi, ya, kejahatan mereka. Jangan disebutin kejahatannya. Udah itu aja yang tahu. Simpan sudah di hati ini. Sudah tahu sudah, jangan disebutin. Wa kasfa auratihim, begitu juga jangan kau ungkap tuh kekurangan-kekurangan mereka atau aib-aib mereka. Aurat atau aib, kekurangan itu namanya uyub atau aurat. Jangan suka diungkap ya. Jadi pada intinya sama semuanya kalimatnya. Saya jangan ceritain gitu deh. Jangan ceritain aurat orang ya, kejahatan mereka. Jangan diungkapin keburukan mereka ya. Terus illa, kecuali kullun munafiqin ya, kecuali kullun munafiqin, kullu munafiqin, kecuali semua ya orang-orang munafik, kecuali orang-orang munafik. Orang munafik mau begitu memang.
nggak pernah berhenti mulutnya dia ceritain orang. Orang munafik. Munafik yang gimana? Mampu tatin gitu ya. Dia mampu tatin. Orang munafik yang dibenci oleh Allah. Orang munafik udah pasti dibenci. Dia 11-12 dengan orang kafir. Itu munafik. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai. Walladhi yajibu 'alal muslimi, yang diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada orang muslim, idza ra'a min akhil muslim auratan, jika dia melihat saudaranya yaitu aurat. Ya. Aurat apa tadi? Kejahatan, kekurangan mereka, aib-aib, itu aurat. Jadi yang wajib bagi seorang muslim apabila dia melihat saudara muslim apanya? Auratnya. Ya. Bukan aurat di dalam wudu nih. Ya, bukan aurat di dalam wudu, anggota badan kita, kumpul, pusar, aurat. Bukan, ini aurat aib, kekurangan, keburukan, kejahatan. Apabila ini wajib bagi seorang muslim apa tadi? Jika melihat ya saudara muslimnya itu ya akan aibnya, ayyasturaha, ya benar ya, alaihi, hendaklah dia tutupi itu. Ya, samalah dengan yang di atas, harus ditutupi, jangan diceritain sama orang. Orang nggak tahu jadi tahu gara-gara kita. Itu berarti menyebarkan aib orang yang seharusnya kita tutupi. Wajib hukumnya kita menutupi, yaitu aib orang lain. Ya. Kalau ketelepasan, alihin pembicaraan kita. Maaf tadi ada salah bicara, itu bukan dia yang saya ceritakan ini loh. Cerita tentang masalah itu aja, jadi alihin. Jangan sampai kita kena hukum. Terus selain kita wajib yaitu menutupi aib seorang muslim, ya hendaklah ia ayat sohahu bisirri, dia nasihati itu ya secara rahasia. Artinya secara rahasia, jangan di depan orang. Nasihatin, datengin kalau lagi orang ini ya enak pikiran dia, kok kelihatan lagi santai dia nih, bawa makanan kek bilangin ya, udah ketawa, udah senang, baru udah masukin nasihat, baru bisa diterima kali. Jangan datang-datang, oh itu jangan begitu itu, main di tempat begituan, terus pilih lu, bisa berantem. Nggak boleh begitu, karena kena Vietnam Rose. Nggak boleh. Jadi harus tidak ada orang, atau nggak boleh ada di depan orang. Memberi nasihat nggak boleh di depan orang kalau yang begitu. Secara diam-diam, orang lain nggak tahu kita datang. Itulah yang dimaksud ayat sohabu bisirri bilutfin wa syafaqatin, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kecintaan kita kepada seorang muslim, selamatin dia ya, dengan kecintaan dan kasih sayang. Wallahu fi auni 'abdi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya selalu menolong ya akan hambanya. Wallahu fi aunil 'abd, Allah selalu menolong hambanya. Kapan Allah menolong hambanya di sini?
Maka al-abdu fi auni akhihi, ya, maka al-abdu fi auni, ya, selama si hamba itu ya menolong saudaranya. Kalau ente tolong saudara ente, ente tutupin aibnya, Allah akan tolong ente ditutupin juga aib ente. Siapa yang gak punya cacat? Gak ada manusia gak punya aib. Semuanya ada aibnya. Ini kita kelihatannya benar aja, pipinya putih. Udah hatinya hitam. Semuanya punya aib. Allah akan tutupi aib kita selama kita menutupi aib orang lain. Maka al-abdu, selama si hamba fi auni akhi, selama si hamba menolong, ya, menutupi keadaan saudara, ya tolong itu saudaranya. Jangan sampai saudara kita jadi terhinakan di masyarakatnya, aibnya kebongkar, jangan tolongin. Kesusahannya tolongin, apa aja yang bisa kita tolong. Tapi yang ditolongin ya tahu diri. Ya, kebanyakan orang ditolongin nggak tahu diri, ini masalah ini. Ayat. Terus wa minal wajibi ala man ra'a munkaran, antara yang wajib, ya, bagi seorang muslim, man ra'a munkaran, apabila dia melihat kemungkaran. Ya, terjadi, ya, pembunuhan, kita lihat terjadi, yaitu perbuatan ilegal, apalah, narkoba lah, macam-macam dah, itu namanya perbuatan mungkar. La yastati'u, ya, taghayyurahu atau taghyirahu, ya, dia tidak mampu untuk merubahnya. Ya. Jadi termasuk wajib orang yang melihat kemungkaran, ya, yang dia tidak mampu merubahnya. Wanahya, gitu ya. Dan juga dia tidak mampu mencegah atau melarangnya, anhu, darinya, tidak mampu untuk merubahnya dan juga tidak mampu melarangnya. Ayyub ghidha ilahu, hendaklah ia membenci pekerjaannya. Ya, jangan benci orangnya, benci pekerjaannya. Jangan benci orangnya, benci sifatnya atau perbuatannya. Hendaklah dia membenci, mana tadi? Ayyub ghidha fa'ilahu, hendaklah dia membenci perbuatannya. Fa'ilahu atau pelakunya, dan gitu, fa'ilahu lebih tepatnya kepada pelakunya. Benci, kita benci pelakunya karena dia melakukan kemungkaran. Wa yakrahuhu, dan dia tidak menyukainya. Wa yakrahuhu, dan dia tidak menyukainya. Ya, harus seperti itu muslim. Kalau kita udah nggak bisa mencegah perbuatan mungkar atau melarang terjadinya perbuatan mungkar, adalah kita benci perbuatan tersebut atau pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Wa yakrahu,
ya, fi'lahu biqalbihi, dan dia membenci pelakunya tersebut biqalbihi, dengan hatinya. Jadi begitu kan, ada tingkatannya tuh. Kalau kita nggak bisa dengan apa, kekuatan, ya, maka hendaklah kita dengan apa, lisan. Kalau enggak, yang terakhir babigalbih, ya, dengan hatinya. Jadi paling rendahnya adhabul iman yaitu merubah sesuatu dengan hatinya. Kita doain aja ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan taufik, dikembalikan ke jalan yang semestinya. Ya, begitu caranya. Jangan kita apa namanya, bongkar aibnya. Ya, harus kita merubah kemungkaran tersebut. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, kalau kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, ya sehingga bisa merubah, ya, dengan kekuatan kita, dengan jabatan kita. Kalau enggak, dengan apa, lisan kita, bicara baik-baik sebagaimana tadi yang sudah dibicarakan. Datangi secara sir, nasihatin secara sir. Ya, itu berarti orang yang tergolong tingkatan kedua. Ya, kalau nggak bisa juga, babigalbih, maka cara merubahnya dengan hati. Alhamdulillah. Sebagaimana kama qala alaihi salatu wassalam, fa in lam yastati babigalbih. Jika tidak mampu, kata Rasulullah, untuk merubah satu kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan apa? Dengan hatinya. Dia ingkari itu. Masing-masing itu boleh bilang ngomong masing-masing, tidak harus ingkari di hatinya. Dia benci dengan perbuatan mungkar tersebut. Hati ente benci itu. Jangan masing-masing minta dia. Boleh. Itu punya kewajiban, kan tadi dikatakan minal wajib, ya. Kewajiban kita merubah kemungkaran. Tapi karena kita nggak punya kemampuan, kekuasaan nggak ada, keberanian nggak ada untuk berbicara, ya, maka ngadu Allah deh. Ya, doain agar Allah berikan hidayah taufik kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran itu adhabul iman. Di dalam keterangan hadis yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin 'indik wa'fid 'alaina min fadlik wansur 'alaina min rahmatik wa'anzil 'alaina min barakatik walbis libas afrika wa afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.